Oh, berita bohong ya, dibalik-balik memang. Terima kasih. Gagal, wah, spesial sekali. Bahkan pada saat lalu banyak yang protes ya terkait aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Bayangkan, Raja Ampat itu adalah destinasi wisata yang cukup digandrungi, bahkan juga di mancanegara. Jadi Raja Ampat itu seharusnya dilindungi. Seharusnya dilindungi, bukan malah memberikan tambang. Kalau semuanya pertambangan tidak mempedulikan setidaknya daerah-daerah yang harus dilindungi, itu pastinya juga akan merusak lah. Nah, seperti halnya pada saat lalu itu rame penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Ya konon katanya Bahlil Lahadalia sih jaraknya jauh, yaitu 30-40 km. Tapi kan alasan seperti itu sangat lucu sekali. Pastinya pencemaran lingkungan itu akan berdampak bisa berpuluh-puluh kilometer. Itu terkait aktivitas pertambangan ini. Nah, terlebih halnya pada saat lalu ya, Bahlil Lahadalia bahkan juga diteriaki penipu di Bandara Deo Sorong. Bahlil Lahadalia malah memutuskan untuk kabur lewat pintu belakang. Ini kan sangat lucu. Seharusnya Bahlil Lahadalia itu mengajak lah, setidaknya mengajak ngobrol terkait masyarakat yang protes aktivitas pertambangan nikel ini. Seharusnya diajak ngobrol, bukan malah kabur lewat pintu belakang. Nah, pasti Anda melihat video ini sangat mengejutkan sekali. Ternyata dari warga, wah konon katanya warga setempat, bahkan warga setempat tersebut setuju sekali terkait aktivitas penambangan ini, dan bahkan meminta untuk Kementerian SDM itu untuk melanjutkan dan tidak di stop. Nah, saya curiga ya, apakah ini masyarakat setempat beneran atau tidak? Kalau kita lihat pastinya akan ada pro dan kontra. Terlebih yang pro itu setidaknya para pekerja dan keluarga-keluarganya pasti akan setuju terkait aktivitas penambangan. Tetapi kalau kita lihat warga yang lainnya pasti juga akan sangat terganggu. Apalagi kerusakan alam itu pastinya akan bertahun-tahun, puluhan tahun, dan bahkan bisa-bisa tidak bisa diselamatkan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan nikel. Nah, saya jadi teringat pada saat lalu ya terkait pagar laut. Bayangkan kalau negara tidak hadir dan hanya memperdulikan setidaknya terkait yang pro dan yang kontra, menurut saya itu juga sangat salah sekali. Kalau misalkan aktivitas penambangan itu melanggar ketentuan yang berlaku, melanggar undang-undang, melanggar kelestarian lingkungan dan lain sebagainya, seharusnya negara hadir dan menstop hal tersebut. Tidak hanya terkait ada yang setuju dan akhirnya dilanjutkan. Menurut saya tidak. Seharusnya harus melewati mekanisme yang ada. Seharusnya seperti itu. Apalagi pada saat lalu juga banyak yang protes ya. Kalau kita lihat pada aktivitas penambangan nikel itu sangat wow sekali. Bayangkan di situ ada kerusakan alam yang cukup luar biasa sekali. Dan kalau tidak di stop sekarang, pastinya juga akan merembet kemana-mana. Dan menurut saya itu pasti. Ini bahkan dikomentari oleh Ari. Benarkah mereka warga setempat atau mereka sengaja didatangkan hanya untuk menyambut Bahlil? Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Gak, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat pada 7 Juni. Pada kunjungan tersebut, masyarakat adat Pulau Gak menyambut Bahlil dan meminta Bahlil untuk melanjutkan operasional Gak Nikel. Ya, seperti itulah. Karena Raja Ampat menurut saya itu milik masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya milik warga sekitar. Jadi memang harus didengarkan lah setidaknya aspirasi dari masyarakat yang ada, karena Raja Ampat itu bukan wisata kaleng-kaleng, melainkan wisata dunia yang sudah terkenal. Sangat disayangkan sekali rusak gara-gara aktivitas nikel, aktivitas penambangan nikel. Sangat disayangkan sekali. Jadi Raja Ampat itu sudah milik masyarakat Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat wow sekali kalau misalkan aktivitas pertambangan ini tidak di stop selamanya ya. Seperti ini video dari Bahlil Lahadalia, dan ini juga sangat unik sekali ya.
berita bohong ya, dibalik-balik memang. Jangan, wah, spesial sekali. Ya, ini juga terjadi pada pagar laut. Bayangkan loh, kalau pagar laut menurut saya itu sudah mengganggu aktivitas nelayan. Sangat mengganggu sekali. Bayangkan, seharusnya nelayan itu cukup melewati saja, tetapi gara-gara ada pagar laut itu memutar dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat merugikan aktivitas nelayan. Dan kemungkinan nelayan dibandingkan masyarakat di situ banyak yang setuju misalkan. Menurut saya negara juga harus hadir, seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat. Apalagi aktivitas nelayan yang terganggu seharusnya bisa sampai lebih cepat. Gara-gara ada pagar laut itu masyarakat memutar. Itu juga menimbulkan pro dan kontra. Nah, jadi sangat lucu sekali. Seolah-olah negara itu hanya mendengarkan yang pro saja dan yang kontra tidak. Kalau misalkan pagar laut pada saat lalu yang rame viral mengganggu aktivitas nelayan, mengganggu aktivitas dan merusak setidaknya ekosistem di laut, seharusnya juga di-stop atau dibongkar semuanya. Ya seperti halnya terkait aktivitas penambangan nikel ini. Kalau misalkan merugikan masyarakat atau bahkan bisa merusak alam di sekitar, menurut saya ya harus ditutup selamanya, bukan mendengarkan pada masyarakat setempat misalkan. Seharusnya harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Apalagi juga Menteri Lingkungan Hidup sudah menutup ya. Untungnya sudah ditutup. Ada 4 perusahaan itu sudah ditutup terkait aktivitas penambangan nikel ini. Ya semoga saja lah, saya berharapnya aktivitas penambangan nikel ini ditutup selamanya ya. Karena Raja 4 Raja 4 kita belum ke sana sudah rusak duluan kan, sangat wow sekali. Nah, pertanyaannya ini apakah settingan atau seperti apa? Kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau misalkan ini pendemo, pastinya Bahlil Lahadalia tidak akan datang di sini ya. Seperti halnya dari pemberitaan ini ketika ada masa marah Menteri Bahlil bahkan lewat pintu belakang. Nah ini kan sangat lucu sekali. Ya semoga saja lah, saya berharapnya itu bukan settingan. Tetapi kalau settingan, wah Bahlil Lahadalia itu sungguh terlalu sekali kalau menurut saya ya. Ini bahkan dikomentari oleh JNK. Pengecut lu, wah, love it. Apa sih? Benarkah Pak Bahlil Lahadalia sampai di Bandara Deyo Sorong, Papua Barat? Keluarnya lewat pintu belakang ada apa? Kenapa tidak lewat pintu depan saja, Pak? Apakah benar ada yang disembunyikan? Diteriaki malah dibalas ketawa-ketawa. Sejak kapan pejabat pemimpin negeri ini berpikir objektif? Yang mereka pikirkan yang menyangkut pribadi kelompok golongan, sumber daya alam rusak, dan dampaknya dalam waktu jangka panjang ke depan. Iya, itu juga pastinya kerusakan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau sekarang ini tidak akan kita rasakan lah. Untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu pastinya kerusakan alam yang terjadi itu akan berpuluh-puluh tahun dan pastinya akan dirasakan oleh anak cucu dan lain sebagainya. Bayangkan pada saat ini kita melihat keindahan Raja Ampat dan bayangkan anak cucu tidak bisa melihat keindahan Raja Ampat lagi ya. Semoga saja lah aktivitas penambangan ini benar-benar di stop ya selamanya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.